membuka acara ini dengan baik sekali. Saudara-saudara, para bapak dan ibu yang berbahagia, kesempatan pada siang ini memang kita akan membahas bagaimana meraih sukses dan bahagia di dalam kehidupan. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Moderator, bahwa memang sukses dan bahagia adalah dua hal yang kadang ada perbedaan. Walaupun pada umumnya orang bisa bahagia ketika dia sudah sukses. Tapi kalau belum sukses, kadang tidak bahagia. Sehingga sebetulnya orang bisa menganggap bahwa kebahagiaan ini menempel di sukses. Tetapi kalau Anda mau membagi kebahagiaan yang berpisah dengan sukses, sehingga tadi yang dikatakan oleh Bapak Moderator, bahwa ada orang yang sukses tapi tidak bahagia, kemudian orang bahagia yang tidak sukses, itu juga boleh. Nanti kita akan bahas dalam rinciannya tentang perbedaan kedua hal tersebut. Saudara-saudara, para bapak dan ibu yang berbahagia, yang pertama tentu kita akan melihat apakah yang disebut dengan sukses. Sebetulnya kalau Anda sering membuka televisi, ada satu iklan yang berbicara tentang sukses. Ada orang mengatakan sukses adalah tercapainya keinginan. Sehingga di dalam iklan televisi itu dikatakan tercapainya keinginan mempunyai pacar supermodel, memperoleh apa itu karir yang bagus, jabatan, tapi sukses bagiku bisa menghidupkan mobil. Saya tidak usah sebutkan belakangnya karena itu ada mereknya. Nah itu kadang-kadang memang di dalam iklan itu ada sukses seperti itu. Kalau sukses demikian, sebetulnya sukses ini otomatis berhubungan dengan kebahagiaan. Sehingga orang yang misalnya di dalam kisah iklan itu yang dapat supermodel, dia sukses mendapatkan supermodel dan otomatis kesuksesan itulah bentuk kebahagiaan yang dia rasakan. Kemudian ada lagi sukses misalnya yang di dalam iklan itu lagi, sukses mendapatkan jabatan, itu juga menjadi kesuksesan, kebahagiaan bagi orang yang beriman. Dengan demikian, sukses cenderung pada mendapatkan sesuatu. Usaha seseorang mendapatkan sesuatu, sehingga seseorang mengalami kesuksesan ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dan pada saat itulah dia memperoleh kebahagiaan. Ini adalah sukses yang sekaligus bahagia. Ketika dia ingin mendapatkan sesuatu dan tercapai, pada saat itu bahagia. Satu contoh, anak-anak sekolah kepingin mendapatkan nilai yang baik. Anak-anak yang sekolah siapa di sini? Anak-anak ada yang masih sekolah? Sekolah. Anak-anak yang kumisnya masih sekolah? Anak-anak ada yang sekolah di sini? Ya. Ada yang sekolah? Ya. Anak-anak sekolah? Masih sekolah? Kan ada keinginan nggak punya atau menghadapan nilai yang bagus? Ingin kan? Lalu belajar yang keras sekali, kemudian tercapai dapat nilai yang bagus. Bahagia nggak tuh? Ada kebahagiaan di situ. Kenapa? Karena keinginan yang tercapai.
Itu yang disebut kesuksesan sekaligus kebahagiaan. Remaja-remaja, ada remaja di sini? Ada ya? Ya, remaja-remaja yang rambutnya putih itu masih remaja? Ibu remaja? Remaja loh, tapi tahun 70-an. Nanti kan itu termasuk yang sekolah minggu tuh ya. Ya ibu, tahun 70-an pasti ibu masih remaja. Tahun 70-an umur berapa ibu? Sudah 75. Masa tahun 70 sudah 75, sekarang sudah 105. 25. Nah, remaja masih tahun 70-an. Nah, ada yang sekarang hari ini remaja dan tidak bertanya kepada ibu yang remaja ini tadi. Anda yang kepengen punya pacar misalnya, lalu Anda mengusahakan, karena pacar itu bukan ditunggu di dalam rumah. Aku pengen punya pacar, tapi di dalam kamar selimutan, pengen punya pacar, tidak akan dapat. Tapi kalau pengen punya pacar, cepat keluar, langsung self promotion, promosi diri, langsung kunjungi orang yang disukai, serudeng sana, serudeng sana. Begitu dapat pacar, aduh bahagia. Orang merasakan sukses karena ingin punya pacar, dapat pacar, ada kebahagiaan. Kemudian para berumah tangga, bapak ibu ingin kerjaan sukses, usaha lancar. Saya yakin di antara Anda tidak ada yang punya keinginan aku pengen usaha itu sepi-sepi, aku kepengin susah cari duit itu kayak apa ya rasanya. Saya kira tidak ada yang berpikir seperti itu. Semua pengen, aku pengen kerja yang cepat sukses. Nah, begitu Anda mendapatkan hasil sesuai dengan harapan Anda, waduh, Anda ada kebahagiaan. Sehingga sukses dan bahagia itu bisa bergabung. Kalau sukses artinya keinginan yang tercapai. Tetapi sukses dan kebahagiaan bisa terpisah. Seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, orang merasa sukses atau orang bisa sukses tapi belum bahagia. Kapan ini kalau sukses bisa berpisah dengan kebahagiaan? Ketika seseorang mengharapkan sesuatu yang lebih jauh, tetapi baru mendapat yang kecil, yang dia peroleh dalam proses perjalanan menuju ke yang jauh itu, maka dia disebut sukses di yang kecil, sukses jangka pendek, tapi dia belum bahagia. Misalnya, yang anak sekolah tadi, kalau hanya ingin nilainya tinggi, dapat nilai tinggi, dia sukses, dia bahagia. Tapi sekarang dia pengen ranking 1, dapat nilai ulangan bagus, dia belum bahagia. Orang lain mengatakan, wah nilaimu bagus ya, betul, tapi kan belum ranking 1. Dia masih deg-degan, bisa nggak ranking 1? Nah ini yang tadi dikatakan, sudah sukses, kamu ini kurang apa? Nilainya semua baik-baik. Kok kenapa kamu masih sedih terus? Orang sukses kok nggak bahagia? Ya karena aku kepingin ranking 1. Sekarang nilaiku bagus-bagus, tapi kan bukan jaminan aku ranking 1. Nah ini pencapaian di antara tujuan mencapai sukses itu belum menimbulkan kebahagiaan. Kalau tadi pacaran, ya tadi remaja yang kasus cari pacar.
Saya mau cari pacar yang kriterianya begini, 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 dan begini. Langsung dia self promotion, self marketing, pemasaran diri, kemudian dapat 5 kriteria, 3 yang terpenuhi. Wah, saya rasa kurang bagus ini, orang saya buang dulu. Nanti lagi, cari lagi, seruduk lagi sana, seruduk sini lagi, dapat lagi. Yang memenuhi 4 kriteria. Orang-orang cepat ya kamu dapat pacar. Wah, kamu sukses bukan punya pacar. Wah, ini masih belum memenuhi kriteria aku, tapi daripada nganggur, udah tanggung. Daripada tidak ada kesibukan, ya pacaran oke lah. Tapi ini satu ketika juga aku buang. Orang lain mengatakan sukses, tapi bagi yang merasakan ini belum puncak, sehingga saya belum merasakan sukses yang maksimal. Ini masih sukses yang antara. Jadi saya belum bahagia. Kemudian ibu atau bapak yang bekerja tadi menganggap sukses adalah kalau saya sudah bisa mewujudkan membeli rumah dengan kriteria seperti ini. Ketika dia bekerja dengan sukses, bisa mendapatkan uang yang cukup, kemudian dia bisa membeli rumah yang kriterianya masih di bawah yang dia inginkan, dia memang merasa puas. Ya, inilah kemampuan yang saya sudah bisa lakukan sekarang. Tapi saya berbahagia, bukan ini sebetulnya, tapi ya ini kepencapaian antara. Daripada aku tidak punya rumah sama sekali, aku terus berjuang, sampai nanti akhirnya aku bisa mewujudkan tujuan akhir saya, rumah dengan kriteria yang saya harapkan. Baru itu kesuksesan tercapai, kebahagiaan dapat dirasakan. Jadi saudara-saudara, tahap yang saya terangkan barusan adalah orang yang sukses, dia akan merasakan kebahagiaan. Tetapi kalau kesuksesan berpisah dengan kebahagiaan, berarti kesuksesan yang dia capai itu bukan yang paling tinggi yang dia inginkan. Dia baru mencapai pencapaian sementara sebelum kesuksesan yang tertinggi yang dia harapkan. Anda sebagai seorang pemuda, kesuksesan yang Anda harapkan ingin mencapai kesucian. Wah, saya pengen suci nih, saya pengen suci, tapi bisa wihara 1 tahun 4 kali. Anda sudah happy, sudah bahagia. Aku termasuk sukses juga, lumayan loh 1 tahun 4 kali hari raya sama Buddha, daripada ada orang yang cuma setahun sekali waktu Xinjiang. Makanya tadi waktu foto-foto kan ada foto Xinjiang, terus Waisak, karena mungkin di hari yang lain kurang foto kebaktian, semua cuma kelihatan dari punggungnya, jubah putih semua. Mukanya yang mana ini? Mukanya siapa aja bisa pakai tuh. Kenapa? Karena ada orang sukses cuma kebaktian setahun sekali. Ada orang tuh pengen mencapai kesucian, tapi sukses cuma bisa misalnya ya kebaktian dalam 1 tahun misalnya boros 5 atau 6 kali, oke. Ada acara ini, ada acara itu, boleh. Tapi itu paling tidak bahagia. Nah, kalau kita mencapai kesucian, sukses mencapai kesucian, maka kita juga muncul kebahagiaan yang maksimal. Makanya dikatakan nibbana paramang sukang. Nibbana pencapaian kesucian adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Sukses mencapai nibbana, kebahagiaan yang tertinggi. Tapi sukses setahun bisa kebahagiaan 4 kali, sudah lumayan. Cuman kurang bahagia, malu rasanya, karena begitu datang di depan pintu langsung Romo Pandita mengatakan tumben
Biasanya kamu kan jam segini masih di rumah tidur. Tumben. Waduh, rasanya kurang bahagia. Tapi padahal itu sudah sukses dia ngatasi keinginannya untuk datang ke wihara. Nah, saudara-saudara, ini yang sebetulnya yang membedakan antara sukses yang merasakan bahagia dan sukses yang tidak merasakan bahagia. Sekarang, bagaimana kita bisa mencapai sukses? Karena saya cocok sekali dengan tema pada kesempatan ini, meraih sukses. Karena sukses perlu diraih, perlu dicapai, perlu diperjuangkan, bukan hanya menunggu sukses. Kalau temanya pada kesempatan ini menunggu sukses bahagia dalam hidup, mari kita diem-diem, kita tunggu sukses sampai datang. Datang hari ini ya anumodana, datang nanti malam ya anumodana, datang 10 tahun lagi ya anumodana, datang 1000 tahun lagi ya anumodana. Kalau cuma menunggu, tapi saya cocok dengan tema ini, meraih sukses. Karena ada cara untuk mencapai kesuksesan agar kita sekaligus bahagia di dalam kehidupan ini. Anda kepengen tahu caranya? Iya dong. Pengen tahu caranya biar sukses? Iya. Sekaligus bahagia? Ya. Pengen sungguhan? Ya. Kayaknya nggak semua. Kalau nggak semua yang nggak kepengen silakan di luar ngobrol-ngobrol santai-santai jajan, belanja. Kepengen apa enggak? Oh semua. Ya kalau semua duduk sini baik-baik. Saya tanya parangkan, ya. Nah, bagaimana cara mencapai sukses sekarang? Supaya sekaligus kita bisa bahagia. Yang nomor 1, setelah Anda menetapkan tujuan Anda tadi yang ingin Anda capai, kalau anak sekolah kepengen nilainya tinggi, kalau remaja pengen pacaran, kalau para bapak ibu pengen kerjanya kaya raya, maka nomor 1 Anda harus berusaha menyenangi, membuat senang apa yang Anda inginkan tadi. Apa ini artinya membuat senang atau berusaha menyenangi? Misalnya anak sekolah pengen sukses nilainya tinggi, tapi dia pilih-pilih pelajaran olahraga saya senang, tapi matematika saya nggak senang. Bahasa Indonesia senang, bahasa Inggris nggak senang. Ilmu biologi saya senang, menggambar nggak senang. Kalau sudah begini, nggak bisa sukses. Kalau Anda ingin sukses, nilainya bagus, berusaha menyenangi, bukan menyenangi gurunya atau menyenangi dosennya, tapi menyenangi pelajaran. Misalnya, aku bosan benci dengan matematika. Kalau begitu kita mau mencoba mencari apa nilai lebih dari matematika. Sehingga waktu saya belajar, saya merasa happy sekali. Kalau perlu belajar sama pacarnya. Tapi anak kecil belum punya pacar ya. Jangan dulu, sekolah dulu. Ya belajar sama yang paling disenangi di sekolah. Tidak harus pacar, tapi teman yang paling akrab. Sehingga mau pergi belajar bersama, rasanya happy sekali. Ini adalah motivasi dari luar, supaya kita mencapai kesuksesan itu. Kadang-kadang ada yang kalau mau belajar malas, setiap lembar buku pelajarannya ditempel bintang film yang kita sukai. Misalnya Anda suka siapa? Bintang film siapa yang paling disukai? Tahu. Siapa? Bintang film Pak Lampir. Komik wah sudah lama. Zaman ini sudah anak-anak tidak suka. Delon Bande. Hah? Delon. Delon. Nah, zaman sekarang itu lebih
lebih modern, tapi sudah lewat itu masanya 5 tahun yang lalu. Delon. Ada tempel setiap lembar. Delon. Delon sedang duduk, Delon sedang lari, Delon sedang senyum, Delon sedang nungging, Delon sedang apa. Tempelnya semua, jadi tiap kali buka, wah Delon apa lagi? Wah, akhirnya kita belajar. Ini sebagai motivator berusaha membuat senang belajar. Ini caranya. Jadi nanti kalau waktu ada ulangan, wah ini rumus matematika ini yang mana ya? Oh itu yang Delon waktu difoto dari samping. Nah, kita ingat begitu langsung, oh rumusnya langsung ingat. Ini kita berusaha menyenangkan. Anda yang tadi remaja pengen cari pacar, Anda juga harus berusaha menyenangi, membangkitkan semangat atau wah pacarku sama nih. Sekarang tujuannya ditetapkan dulu. Aku kok pengen pacar sih. Lalu kan perempuan pantai apa aku boleh langsung menetapkan tujuan? Boleh. Karena katanya yang memilih pria, betul yang memilih pria. Tetapi yang menentukan kan tetap wanita. Ya, boleh pria datang ke rumah Anda 1 hari 5 orang. Tapi kenapa Anda memilih si itu kok bukan yang lain? Itu kan wanita yang menentukan. Kalau orang kan mengatakan wanita kan cuma pelabuhan kapal mana saja berhenti, salah. Pelabuhan tutup kapal nggak bisa parkir. Jadi sekarang Anda tentukan dulu. Nah, saya mau sama yang si A, oke. Lalu berusaha menyenangi. Jadi jangan diomongkan yang jelek-jelek. Aduh si A ini sayang dong, orangnya suka terlambat. Jadi kalau datang jemput aku mestinya jam 7, jam 8. Nah, jam karet. Kalau kita berusaha mengubah cara berpikir kita dengan jam karet, itu berarti dia adalah guru kesabaranku. Kalau aku bisa dapat dia, berarti aku lulus kesabaran. Kalau aku tidak sabar, dia janji jam 7 datang jam 8, berarti aku murid yang bodoh. Nah, Anda berusaha mencapai nilai tertentu, menyenangi kekurangan dia, sehingga akhirnya kita pasti dapat sama dia. Kenapa? Karena kita bisa menerima kenyataan, memang itulah kekurangannya. Kita bisa melihat dari sudut yang lain, itulah kekurangannya, sehingga kita mau berkumpul dengan dia. Suami istri juga demikian. Ketika Anda sedang bekerja atau mau bekerja, kadang-kadang kemudian kita selalu bosan. Para bapak ibu yang masih bekerja, siapa di sini yang masih bekerja? 1, 2, cuma 2 orang ya. Suka tangan juga. Nah, 1 aja tangannya. Jangan, katanya ketemu apa? Ya dagang kan sama dengan kerja. Kalau apa itu? Pelabuhan tutup. Oh, pelabuhan tutup pakai di wihara. Main kartu nanti di wihara. Pelabuhan tutup semua. Nah, saudara-saudara, para bapak dan ibu yang tadi Anda bekerja, pernah nggak Anda kadang-kadang merasa bosan kerja? Pernah, sering. Stres. Padahal kerja itu dari duit untuk Anda sendiri. Tapi ketika pagi bangun tidur rasanya, aduh aku kok masih hidup ya. Jadi begitu pasar lagi nih, kerja lagi nih, buka toko lagi nih, bosen.
Kalau Anda sudah bosan kerja, bagaimana Anda bisa sukses? Bagaimana Anda bisa mewujudkan keinginan Anda misalnya di rumah yang bagus? Bagaimana Anda bisa merasa berbahagia? Anda mendapat untung besar pun hari ini Anda merasa menderita. Aduh, kerja keras untungnya cuma segini. Kenapa? Karena Anda tidak membangkitkan rasa cinta atau membangkitkan rasa suka, gemar pada yang Anda kerjakan. Lalu bagaimana sekarang? Anda ingat tujuan kerja apa sih? Cari duit untuk apa? Hah? Untuk makan. Makan untuk apa? Hidup. Hidup untuk apa? Makan. Kerja untuk cari duit untuk makan, makan untuk hidup untuk makan. Aduh. Ya, tapi oke lah kalau sekarang ada kata-kata kerja cari duit untuk makan. Berarti ketika Anda berpikir, waduh, aku kalau tidak kerja, aku kalau males, aku nggak bisa makan, aku nggak bisa nyekolahkan anak, aku nggak bisa beli rumah yang bagus. Akhirnya kita mencambuk diri kita sendiri untuk membuat kita tak rajin kerja. Walaupun pagi berangkat kerja rasanya malas sekali, tapi kita ingat tanggung jawab. Aku harus kerja. Langsung kita berangkat kerja. Makanya ada orang-orang mengatakan kalau di antara kita di keluarga kita ada yang malas, katanya disuruh kawin aja. Orang ini kok malas kerja ya, disuruh kawin. Lo kan tambah malas tidak, karena dia lalu punya tanggung jawab, harus menghidupi anak, menghidupi pasangan hidup. Hanya dia mencambuk dirinya sendiri untuk kerja, sehingga kita tadi ada tadi yang rasanya pada waktu bangun malas kerja. Coba Anda ingat tujuan Anda. Kenapa saya harus kerja? Oh, saya untuk membesarkan anak. Oh, ini untuk masa depan anak. Ini kewajiban saya sebagai orang tua. Saya umat Buddha. Di dalam agama diajarkan kewajiban orang tua kepada anak adalah memberikan pendidikan, kemudian memberikan sebagian warisan kepada anaknya. Kalau saya tidak mempunyai pekerjaan, saya malas bekerja, saya tidak bisa menjalankan ajaran Sang Buddha dengan baik. Kalau saya tidak bisa menjalankan ajaran Sang Buddha dengan baik, saya bukan umat Buddha yang baik. Nah, dengan ingat begitu akhirnya bangkit kerja lagi. Jadi nomor satu untuk meraih sukses, Anda harus menimbulkan kegemaran, kebahagiaan untuk melakukan apa yang ingin Anda capai tersebut. Dengan adanya kegemaran, maka nomor dua muncullah semangat. Tadi sudah kita lihat orang yang malas kerja begitu, kemudian dia bangkitkan kegemarannya, saya harus bekerja supaya saya bisa membesarkan anak, kemudian bisa mewariskan anak sebagian dari materi saya, maka muncullah semangat bekerja. Anak-anak yang tadi belajarnya malas-malas kemudian ditempel di fotonya dia, muncullah semangat untuk belajar. Jadi kalau kita sudah muncul kegemaran kita, muncul semangat untuk memperjuangkan apa yang kita senangi. Kemudian nomor tiga, setelah kita menetapkan apa yang kita senangi, kita memperjuangkan apa yang kita senangi tadi, kita melakukannya dengan lebih teliti. Anak-anak yang bekerja, yang belajar tadi, setelah muncul kesenangannya pada Delon, lalu menjadikan Delon sebagai motivator, ditempelkan di tiap lembar, terutama yang makin sulit, makin kita tempel di gambar orang yang paling kita sukai. Kemudian muncul semangat bekerja, muncul semangat belajar, kemudian kita lebih berhati-hati di dalam melakukan pekerjaan itu. Kenapa? Karena kita tahu ini yang saya sukai.
saya sukai, saya lebih hati-hati, gak sembrono. Kalau Anda misalnya senang, misalnya memasak, maka Anda memasak dengan lebih hati-hati. Tidak asal-asalan lah, garam ya suka-suka lah, apa budaya suka-suka lah. Tapi ketika Anda senang memasak, Anda merasa senang dihargai masakan Anda sebagai masakan yang enak, Anda pelan-pelan dicicipi, Anda kerjakan dengan hati-hati. Ini maksudnya bahwa kegemaran menimbulkan semangat, juga menimbulkan kehati-hatian. Anda yang tadi bekerja ingin cari duit, ketika pagi bangun tidur malas, kemudian Anda menyemangati supaya saya bisa menghidupi keluarga saya dan anak saya, maka Anda bekerja dengan lebih hati-hati. Jangan sampai saya rugi, jangan sampai uang saya ditipu orang, jangan sampai saya kehilangan barang. Anda akan lebih hati-hati karena Anda merasa sayang. Kalau satu ketika kesempatan saya hilang, anak saya tidak mendapatkan pendidikan yang cocok. Nah, kemudian kalau kita sudah punya kegemaran, kita punya semangat, kita punya hati-hati, maka yang terakhir adalah kita mengevaluasi hasil yang kita peroleh. Kalau anak-anak tadi yang belajar sudah berusaha menempel foto orang yang disenangi, kemudian untuk membangkitkan semangat supaya kita bisa belajar, kemudian kita lebih berhati-hati di dalam proses kita belajar agar nilai kita bisa tinggi. Dan akhirnya kalau kita ulangan nilainya tinggi, kita cari sebabnya, kita evaluasi, kenapa saya nilainya tinggi? Oh, karena ini salah satunya gambar orang yang saya senangi ini. Kalau begitu saya kembangkan di lain kesempatan, hal-hal seperti ini saya kerjakan di bagian yang lain. Tapi kalau nilainya rendah, saya evaluasi. Kenapa? Saya sudah menempelkan orang yang saya senangi, kok masih nilainya rendah? Apakah saya mungkin perlu sekolah ini juga dibarengi dengan les? Apakah saya mungkin perlu dengan belajar bersama dan sebagainya? Sehingga evaluasi ini adalah untuk meningkatkan hasil. Hasil yang sudah bagus makin ditingkatkan, hasil yang rendah diperbaiki. Demikian pula dengan para bapak ibu yang bekerja. Setelah Anda berusaha menyenangi pekerjaan Anda, karena mengingat tujuannya adalah untuk membiayai keluarga sekarang dan di masa depan, kemudian Anda bekerja dengan lebih bersemangat, lebih berhati-hati biar tidak rugi, kemudian nanti berevaluasi hasilnya. Bagaimana bulan ini? Pendapatannya bagaimana? Wah, banyak keuntungan. Lalu dievaluasi. Kenapa saya bisa untung? Karena saya melakukan tindakan yang hati-hati. Saya bisa membeli barang dengan harga murah dari toko tertentu dan saya bisa menjual dengan keuntungan yang lebih bagus. Kalau begitu di lain kesempatan saya akan ulangi lagi atau saya perbaiki. Saya pergi ke tempat yang jualnya lebih murah lagi sehingga keuntungan makin meningkat. Sebaliknya kalau saat ini saya mengalami kerugian, saya sudah kerja keras masih rugi, saya diam. Apa sebab? Mungkin saya terlalu percaya dengan teman saya terlalu percaya dengan pegawai saya terlalu percaya dengan kongsi dagang saya. Kalau demikian, saya harus perbaiki cara saya, sehingga di masa depan kekurangan saya ini saya tidak akan ulangi kembali. Dengan cara seperti itu, saudara-saudara, kesuksesan apapun juga di bidang pelajaran, di bidang pergaulan, di bidang pekerjaan, di bidang apa saja kita bisa sampai dan kita bisa dapatkan kesuksesan sekaligus kebahagiaan karena kita minimal punya 4 cara, yaitu membangkitkan kegemaran kita pada hal yang akan kita kerjakan sehingga timbul semangat kita untuk selalu mengerjakan dengan baik dan timbul pekerjaan yang dilakukan dengan lebih teliti. Dan yang keempat adalah kita mengevaluasi sehingga hasil yang bagus kita tingkatkan, hasil yang lebih rendah kita perbaiki. Dengan cara seperti ini, kehidupan kita dalam berbagai segi pendidikan, segi pergaulan,
segi pekerjaan, apapun segi yang kita kerjakan, yang ada hanyalah peningkatan, bukan penurunan. Bahkan di dalam agama Buddha pun akan demikian. Kalau Anda kadang malas ke wihara karena duduk di lantai, kadang-kadang banyak orang mengatakan, aduh duduk di lantai ini capek, bosan. Coba Anda merasakan kegemaran, tingkatkan kegemaran dulu dengan duduk di lantai. Apa itu artinya? Orang bisa duduk di lantai, pasti bisa duduk di kursi. Orang bisa duduk di kursi, belum tentu bisa duduk di lantai. Untung agama Buddha ngajari duduk di lantai. Kalau begitu aku belajar lebih rajin duduk di lantai. Ini semangat Anda akan timbul. Sehingga Anda mau bagaimana caranya belajar duduk di lantai? Sering ke wihara. Nah, semangat bangkit, sering ke wihara. Kemudian lebih teliti melihat tanggal, jadi hari Minggu ini tanggal kumpul tanggal 1, tanggal 15. Teliti Anda untuk ke wihara, teliti buku-buku Anda pelajari, dan Anda mengevaluasi apa yang saya sudah sampai dalam 1 tahun ke wihara. Sudahkah saya menjadi orang yang lebih baik di dalam perbuatan saya, lebih baik di dalam cara berbicara saya, lebih baik di dalam cara berpikir saya. Kalau saya sudah lebih baik, maka di masa yang akan datang saya akan tingkatkan. Kalau saya belum menjadi orang yang lebih baik, maka saya harus perbaiki. Jadi setiap tahun, kalau misalnya Sintia apa saja, cobalah jadikan evaluasi. Dalam 1 tahun ini, sudahkah saya menjadi lebih baik? Lebih baik bukan hanya secara fisik, tapi lebih baik di dalam perilaku kita, sesuai dengan dharma. Kalau sudah begitu, kesuksesan yang tertinggi, pencapaian kesucian juga bisa kita capai di dalam kehidupan ini, sehingga kebahagiaan menjadi milik kita, kesuksesan juga menjadi milik kita, bahkan nanti tercapailah nibbana parama sukha. Kebahagiaan yang tertinggi adalah pencapaian nibbana. Inilah yang saya sampaikan di dalam kesempatan awal ini untuk meraih sukses, bahagia di dalam kehidupan. Semoga ini bisa menjadi satu pengantar untuk kita diskusi pada waktu-waktu kesempatan-kesempatan yang berikutnya ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Semoga Anda berbahagia.